Revi bahwa dua orang dari staf Menteri Luar Negeri katanya berangkat ke sini untuk minta di backing oleh Institute Global Justice. Itu kan juga dari badan pemerintah. Lah kenapa konsulat konjen yang di sini memberi peringatan kepada buruh migran jangan sampai datang ke Victoria Park, karena Victoria Park tanggal 11 sampai tanggal 18 untuk ajang demonstrasi. Di situ aku merasa sangat kecewa. Bukannya mereka harus ngasih tahu penerangan apa itu WTO supaya teman-teman ikut demonstrasi, semakin banyak massa semakin kuat gitu. Kawan-kawan, konsulat seperti biasa, mereka selalu membuka pintunya dengan ogah-ogahan. Padahal mereka bilang ini rumah kita, benar tidak? Mereka bilang ini rumah rakyat, tetapi mereka tidak pernah membuka pintunya. Setiap kali kita datang ke tempat konsulat, seperti biasanya, ketika konsulat kita datangi selalu pintu ditutup rapat-rapat. Itu artinya mereka sudah tidak punya telinga lagi. Mereka butakan mata, mereka tutupkan telinga. Jangan mau diwakili seperti itu. Gedung ini dibangun dari keringat dan darah rakyat Indonesia, dari keringat dan darah para buruh migran. Tapi ketika kita datang untuk menyampaikan aspirasi kita, selalu dihadapkan dengan pintu yang selalu tertutup. Untuk itu, kawan-kawan semua, tetap dalam satu barisan, tetap dalam satu kesatuan. Kita harus tetap bertahan di sini sampai ada negosiasi dari kami semua. Kita tidak hanya turun jalan, kita bahkan masuk gitu ya. Sebenarnya kita juga tidak hanya ingin mengutarakan kekecewaan kita, tetapi juga ingin membantu pemerintah. Sebenarnya kita juga ingin membantu pemerintah. Ketika mereka delegasi Indonesia berbicara dengan Uni Eropa atau Amerika atau Jepang dan lain sebagainya, mereka bisa bilang bahwa ini domestic constituent saya jauh-jauh dari Indonesia datang ke Hong Kong, berteriak-teriak di jalan, hampir ribuan orang jumlahnya, itu ingin memastikan bahwa pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah itu adalah pemerintah Indonesia harus mewakili kepentingan mereka. Itu sebenarnya sebagai bentuk leverage gitu ya, sebagai bentuk bantuan tawar menawar. Selamat malam. Kami dari organisasi kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pihak konjen, khususnya memfasilitasi pertemuan kami dengan Ibu Mari Pangestu dan Bapak Gus Mardi untuk membicarakan berbagai hal aspirasi kami masyarakat mengenai masalah WTO. Ini adalah kesempatan langka bagi kami dan terutama bahwa di Hong Kong ini adalah kesempatan yang baik di mana hampir semua lembaga-lembaga masyarakat, organisasi petani, organisasi migran dan sebagainya bisa hadir di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya saya terima kasih ya kepada teman-teman dari civil society. Saya rasa kita perlu mendengarkan concern dan isu-isu yang dihadapi dari teman-teman yang banyak saya ketahui berada di lapangan. Dari pemerintah khususnya KJRI di Hong Kong ketika mengeluarkan statement di suara, media suara, terus juga di radio yang melarang teman-teman buruh migran untuk berpartisipasi dalam forum WTO ini, dan beberapa teman-teman organisasi yang secara langsung juga ditelepon untuk tidak ikut dalam aksi-aksi forum WTO ini. Terus kita akhirnya berpikir, kita kurang apa sih gitu loh, yang kenapa pemerintah kita juga kurang melihat kondisi kondisi yang ada di sektor jasa ini gitu loh. Dalam 2 hari ini yang dibahas sebetulnya baru pertanian dan
Agriculture Market Access dan Least Developed Country Package tadi, ya, yang services dan lainnya itu belum sama sekali dibahas secara mendalam. Ya. Di satu sisi, pemerintah memang semakin terbuka tadi ya, katakan ya, di tingkat domestik ya. Mereka menampung semua masukan dari kelompok domestik konstitusional lah. Tapi sejauh mana sebenarnya domestik konstitusional itu diikutkan? Anda boleh tanya ke kelompok buruh migran. Apakah sebenarnya kepentingan mereka dikedepankan? Sebetulnya terjadi pertemuan yang dikatakan adalah pertemuan yang cukup historis antara G33, G20, dan G90. G90 itu adalah kelompok negara-negara sedang berkembang yang dari Afrika, ya, kebanyakan. Dan kemudian ada juga ACP, itu Africa dan Caribbean and Pacific countries, dan least developed countries. Ya. Jadi pokoknya itu berarti sudah semua negara sedang berkembang terwakili, kita gabung untuk istilahnya kita nih harus bersatu sebagai negara sedang berkembang untuk maju ke depan untuk isu-isu yang kita sudah sepakat kita akan perjuangkan. Itu adalah sinyal baik karena selama ini dari KTM-KTM sebelumnya mereka tidak pernah bersatu dalam satu proposal yang utuh. Satu proposal yang utuh sampai KTM. Biasanya sebelum KTM mereka sudah bubar koalisinya, atau di awal-awal KTM mereka sudah bubar koalisinya. Karena ada biasa negara-negara maju itu suka mengajukan kayak gula-gula gitu ya buat mereka supaya mereka mengubah posisinya. Dan di hari-hari pertama itu sampai ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa misalnya G33 pecah, G90 pecah. Mekanisme WTO seperti juga mekanisme Bank Dunia, mekanisme yang lain yang berdasarkan keputusan-keputusan diambil oleh negara maju, lobby-lobby dan saling telikung, perjanjian-perjanjian yang dalam bahasa yang berputar-putar, itu sendiri sebetulnya sudah tidak demokratis. Bahkan ketika misalnya ya, ada pemerintahan tertentu yang dia mungkin cukup bagus dalam menyampaikan ke masyarakatnya. Tetap dalam pertemuan di Jenewa itu akan ada terjadi misalnya apa yang dinamakan green room, di mana wakil-wakil negara berkembang dibawa dan ditekan, dan kalau kamu negara yang mempunyai banyak utang, kamu akan posisinya akan lebih lemah. Taktik-taktik seperti itu dipakai. Dan disitulah yang kita benar-benar harus berjuang dan bekerja keras supaya isu kita pertama tidak hilang dari agenda, dan yang masuk pun jelas memperjuangkan apa yang kita secara spesifik yang kita inginkan. Jadi doainlah bahwa saya bisa kuat dan tegas di dalam negosiasi, di dalam ruang negosiasi tersebut. Kebanyakan dari kelompok petani yang yang kami ajak bekerja sama, dan juga kelompok buruh migran segala macam, ya itu kami sama-sama melihat secara skeptis perkembangan perundingan WTO dan juga peranan pemerintah Indonesia di ajang perundingan perdagangan bebas di WTO juga. Karena gini, ada juga kecenderungan di kalangan pembuat kebijakan bahwa WTO itu karena hanya mengurus perdagangan, maka konstituen utamanya adalah pedagang, ya kan? Kenyataannya tidak. Sekarang ini perundingan-perundingan yang dicapai di WTO itu membahas berbagai macam bentuk hal yang tidak tidak hanya isu-isu perdagangan masalah komoditas seperti zaman sebelum WTO ada gitu, atau GATT masih ada gitu. Sekarang itu sudah, tadi saya bilang, ada sektor jasa, ya kan, sektor jasa, dan itu terus ada juga masalah kayak seperti hak kekayaan intelektual hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya gitu. Nah itu jadi sudah sangat luas sekali gitu dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Ini bentuk dukungan lain ya sebagai tekanan agar ibu tidak lupa dan terus bermimpi bahwa petani terus akan mengawasi ibu. 11 itu sebenarnya adalah Pesan Day, Hari Petani. Fungsi kita adalah